Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Ibu Mentor SDN 01 Pesantren, Ibu Siti Rohatun SPDSD. Pada yang terhormat teman-teman Bapak dan Ibu peserta orientasi di Tilok SDN 01 Pesantren. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan hasil orientasi yang saya buat. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Kristining Handayani Setiolini, NIP P3K 19082022212027. Asal instansi dari SD Negeri 05 Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023 angkatan 7 gelombang 2. Dalam laporan orientasi yang saya buat ada beberapa bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 nilai etika pemerintah Kabupaten Pemalang, bab ketiga nilai dan etika OPD, bab 4 rencana hasil kerja tahunan, dan bab kelima penutup. Sebelum kita ke rencana kerja tahunan, kita di SDN 05 Pesantren itu harus selaras dengan visi dan misi SDN 05 Pesantren. Dan visi di SDN 05 Pesantren yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi, berbudaya, serta berbudi pekerti luhur, dijiwai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kemudian rencana kerja yang akan saya buat yaitu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap kurikulum merdeka. Yang kedua, mengikuti program calon guru penggerak. Yang ketiga, mengenalkan aplikasi di smartphone sebagai media pembelajaran. Untuk rencana kerja yang pertama, yaitu tahapannya 1. Mempelajari muatan yang ada pada kurikulum merdeka. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran dan penerapan kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, mengikuti KKG yang berkaitan dengan kurikulum merdeka di tingkat gugus. Adapun rencana kerja yang kedua yaitu tahapannya melakukan pendaftaran kegiatan melalui laman SIM PKB. Kemudian yang kedua, mengikuti setiap tahapan yang dilakukan sebelum menjadi peserta calon guru penggerak sampai dinyatakan lolos. Kemudian yang ketiga, mengikuti setiap pembelajaran yang diselenggarakan Kemdikbud melalui calon guru penggerak apabila dinyatakan lolos sebagai peserta. Kemudian rencana kerja yang
yang bisa dimanfaatkan dan sesuai pembelajaran di kelas 1 yang saya ajar, seperti contohnya dengan YouTube, kalkulator hingga puncaknya menggunakan aplikasi OSN bagi yang mengikuti Olimpiade. Kemudian yang kedua, memberi contoh tata cara mencari pembelajaran di YouTube. Output kegiatan atau hasil kegiatan dari tahapan kerja yang pertama, yaitu guru mempunyai pengetahuan dan referensi yang lengkap terhadap kurikulum Merdeka. Yang kedua, guru dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik dan benar sesuai dengan muatan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, diperolehnya produk yang baik yang dapat dijadikan referensi untuk selanjutnya. Kemudian yang keempat, siswa mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka. Output atau hasil kegiatan dan tahapan yang kedua, yaitu calon guru penggerak mampu memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak mampu mengembangkan dan mengomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada siswa, pada guru, dan pemangku kepentingan. Dan output hasil atau hasil kegiatan kerja yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan minat belajar siswa. Karena apa? Dengan metode menggunakan smartphone, banyak sekarang kan anak-anak memegang HP itu bisa. Tapi rata-rata kalau di kelas 1 kebanyakan memegang HP bukan untuk pembelajaran, tapi untuk main-main. Jadi guru bisa mengarahkan bermain HP untuk pembelajaran. Demikian paparan saya. Apabila komentar ada pertanyaan, silakan. Terima kasih atas pemaparannya. Ada satu pertanyaan dari saya. Aplikasi apa yang pas pada smartphone yang Anda gunakan untuk peserta didik Anda dalam pembelajaran? Izin saya jawab, Ibu. Untuk aplikasi yang tepat buat saya, karena saya mengajar kelas 1, itu YouTube. Karena dengan YouTube anak-anak dapat mencari dengan tidak selalu dengan tulisan, pakainya kata-kata bisa. Terus kalau dengan YouTube anak-anak kan bisa mendengar, bisa melihat, jadi mereka lebih cepat paham apa yang nanti disampaikan pembelajaran materi yang diajarkan. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.